Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Tidak lupa juga kami menyampaikan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah keluarga. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan Anda secara pribadi maupun rumah tangga Anda. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari yang sedang terbaring lemah, sakit, maupun menjalani isolasi mandiri oleh karena COVID-19 dan dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi Anda. Sebelum kita memulai segala aktivitas dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan untuk kita saat ini diambil dari kitab Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Beginilah firman-Nya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, emas termasuk logam mulia, yaitu logam yang tahan terhadap oksidasi dan korosi. Berbeda dengan kayu. Kayu akan menjadi abu bila dibakar. Emas tetap bertahan dalam kobaran api. Hanya wujudnya saja yang berubah dari padat menjadi cairan. Itu terjadi apabila dia dipanaskan, dileburkan dalam api yang suhunya lebih kurang 1000 derajat Celcius. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masalah demi masalah adalah dan selalu ada dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin tidak dapat kehidupan kita terlepas dari masalah. Walaupun kita ini adalah orang-orang yang sudah terpilih, orang-orang percaya, orang-orang yang dipanggilnya menjadi anaknya atau menjadi anak Tuhan. Masalah tidak terlepas dalam hidup kita. Lalu bagaimana kita menyikapi sebagai orang percaya dalam menghadapi masalah tersebut? Saudara-saudari di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau diajar di pagi hari ini melalui kehidupan seorang yang terkenal bernama Ayub. Ayub kita ketahui adalah orang yang setia, yang taat beribadah, taat akan perintah Tuhan, dan mau memberikan persembahan setiap hari melalui korban-korban bakaran yang dia berikan setiap kali beribadah bersekutu dengan Tuhan. Jika kita membaca bagaimana Tuhan memberkati kehidupan Ayub yang sangat luar biasanya, kekayaan, kerukunan dalam keluarga, keluarganya yang ideal, ini sangat dirindukan oleh semua orang termasuk Anda. Namun semua yang dialami dan didapatkan oleh Ayub, iblis tidak menyenangi. Iblis ingin sekali-kali. Itu sebabnya iblis meminta kepada Tuhan supaya dia diperkenankan untuk mencobai kehidupan Ayub. Tetapi Allah mengingatkan, jangan sekali-kali nyawanya kau ambil. Nah, disinilah kita melihat bagaimana Ayub menghadapi masalah demi masalah di tengah-tengah kehidupannya.
Saudara-saudari yang terkasih, masalah satu belum berakhir, namun masalah kedua telah hadir di dalam kehidupannya. Sebagai orang yang masih memiliki darah dan daging, awalnya Ayub pun merasa kecewa dan mengeluh akan apa yang dia alami. Hal yang wajar sebagai manusia yang masih memiliki hati nurani dan perasaan. Namun semua itu tidak membuat Ayub larut di dalam masalahnya. Dan teman-temannya juga memberikan nasihat dengan menyalahkan kehidupan Ayub. Ayub merasa dipojokkan. Bukan hanya teman-temannya, tetapi juga ikut-ikutan istrinya. Saudara-saudari, apa yang dialami Ayub mungkin juga kita alami di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita melihat bagaimana Ayub mengatasi masalah demi masalah yang menghampiri kehidupannya. Dengan kepercayaan, dengan suatu keyakinan, dengan suatu pengharapan akan perubahan hidup yang jauh lebih baik. Dia katakan dirinya diibaratkan seperti emas. Itu sebabnya dia katakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara-saudari yang terkasih, setiap kita pasti tahu emas, barang yang berharga, bernilai tinggi, dan barang yang sangat dikagumi oleh semua manusia. Kalau ini menjadi sebuah kepercayaan, sebuah keyakinan, sebuah pengharapan, Ayub dalam menghadapi masalah, ini jugalah yang Allah nyatakan kepada Ayub. Karena di dalam masalah Ayub tidak mencari solusi, jalan keluar, petunjuk dari manusia. Namun dia hanya berharap jalan keluar datangnya daripada Tuhan. Dari orang yang dia yakini, yang dia percaya, yang dia sembah selama ini. Dan hasilnya ternyata luar biasa di dalam kehidupan Ayub. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari apa yang dialami, yang terjadi dalam kehidupan Ayub, dalam menghadapi masalah, kita belajar bahwa masalah boleh datang menghampiri kehidupan kita, tetapi bagi orang-orang percaya jangan larut dalam masalah, namun melihat masalah sebagai bagian dari ujian yang memperkuat iman dan suatu proses pembentukan diri secara pribadi di hadapan Tuhan. Masalah boleh datang menghampiri, tetapi dengan adanya masalah itu akan menjadikan kita semakin bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan yang kita sembah. Masalah boleh datang menghampiri kehidupan kita, tetapi percayalah Tuhan sedang mempersiapkan. Tuhan tidak meninggalkan kita, tetapi Dia semakin mau menjadikan kita indah dan berharga di matanya. Karena itu ingatlah, Tuhan menguji kehidupan kita bukan untuk menghancurkan kehidupan kita maupun kehidupan Anda. Tetapi Tuhan hendak dan sedang memurnikan kehidupan kita, memurnikan kehidupanmu untuk menjadi seperti emas. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.